nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Alhamdulillah jamaah subuh yang menekan Allah SWT. Lagi dan lagi kita syukur kepada Allah SWT. Hanya dengan taufik dan hidayahnya, alhamdulillah hari ini saat ini Allah SWT segerakan diri kita untuk melaksanakan perintahnya, yaitu sholat berjamaah itu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersyukur kepada Allah SWT, berharap semoga Allah istiqomahkan kita di dalam sisa-sisa umur kita untuk ketaatan kepada Allah SWT. Karena taat tidak taat kita pun akan meninggalkan dunia. Karena itu insya Allah dengan taat ini kita bisa bahagia di dunia yang sementara ini dan akhirat yang selama-lamanya. Alhamdulillah kita perpanjang itikaf kita untuk mendengarkan hadis tentang bab memperbaiki hubungan sesama muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk memutus hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari, yakni keduanya bertemu lalu yang satu berpaling dan yang lain juga berpaling. Yang terbaik di antara keduanya ialah yang lebih dulu memberikan salam. Diulang dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk memutus hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari, yakni keduanya bertemu lalu yang satu berpaling dan yang lain juga berpaling. Yang terbaik di antara keduanya ialah yang lebih dulu memberikan salam. Hadis riwayat Muslim. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk memutus hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa memutus hubungan dengan saudaranya lebih 3 hari lalu ia mati, niscaya ia masuk ke neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang mukmin untuk memutus hubungannya dengan mukmin yang lain lebih dari 3 hari. Jika sudah lewat 3 hari, hendaknya ia menemuinya dan mengucapkannya salam kepadanya. Jika ia menjawab salamnya, maka keduanya mendapatkan pahala. Jika ia tidak menjawab salam, maka orang yang tidak menjawab salam itu mendapat dosa. Imam Ahmad menambahkan, orang yang memberikan salam itu telah keluar dari pemutusan hubungan. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Aisyah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak pantas seorang muslim menjauhi muslim lainnya lebih dari 3 hari. Kemudian bila orang pertama tadi bertemu dengan orang yang kedua dengan mengucapkan salam kepadanya 3 kali dan semuanya tidak dijawab, maka orang kedua tersebut akan menanggung dosa orang yang pertama tadi. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Hisham bin Amir radhiyallahu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk memutus hubungannya dengan seorang muslim lainnya lebih dari 3 hari. Sesungguhnya keduanya berpaling dan kebenaran selama pemutusan hubungan itu, dan yang lebih dahulu mengajak untuk kembali menjalin hubungan baik, maka hal itu akan menjadi penebus dosa baginya. Jika orang pertama mengucapkan salam kepada orang kedua dan ia tidak menjawab salamnya, maka malaikatlah yang menjawab salamnya, sedang syaitan menjawab orang kedua. Dan jika keduanya mati dalam masa pemutusan hubungan tersebut, kedua orang itu tidak masuk surga dan tidak dapat berkumpul di surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Keterangan Abu Hatim mengatakan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua orang itu tidak masuk surga dan tidak dapat berkumpul di surga. Maksudnya, jika Allah tidak berkenan memberikan ampunan atas dosa pemutusannya tersebut kepada mereka berdua. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis selanjutnya dari Fadlah bin Ubaid radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih 3 hari, maka ia akan masuk neraka kecuali bila Allah mengaruniakan rahmatnya kepada orang itu. Hadis riwayat Tabrani dari kitab Majmu'uz Zawaid. Alhamdulillah hadirin sekalian, kita dengarkan kurang lebih tadi ada daripada 6 hadis tentang bagaimana peringatan kita untuk menjauhi daripada memutuskan hubungan saudara kita. Berarti insyaallah masalah pasti akan ada, mungkin antara tetangga, masjid atau masyarakat. Nah, tapi diusahakan jangan lebih dari 3 kali, yaitu kita wa'fu anhum, maafkan mereka. Kalau bisa lagi wastaghfir lahum, doakan mereka. Jadi kita sesama tetangga, sesama saudara, bagaimana kita saling mendoakan, saling memaafkan bila ada kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Alhamdulillah yang membaca baik, yang mendengarkan baik, ada yang lebih baik lagi yang bisa mengamalkan dan menyampaikan. Karena itu muka Allah niat untuk mengamalkan dan menyampaikan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.